Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Musalla Al-Hidayah di Desa Kedungbuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Muslim di Jakarta dan sekitarnya, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara kita mengekspresikan cinta kepada siapa? Kepada para wali. Di mana saat itu kita telah jelaskan siapakah wali. Siapakah wali? Adalah orang yang beriman dan bertakwa. Siapapun orang yang beriman dan bertakwa, maka dia punya peluang untuk menjadi wali. Tidak melihat apa warna kulitnya, dan juga tanpa melihat dia itu dari bangsa mana, dari suku mana, dan dari keturunan siapa. Karena wali itu bukan monopoli bangsa tertentu, juga bukan monopoli keturunan tertentu, atau juga bukan monopoli suku tertentu. Siapapun yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia punya peluang untuk menjadi wali. Dan bagaimana cara kita mengungkapkan kecintaan kita kepada para wali, pengagungan kita kepada para wali? Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu dua hal. Masih ingat? Yang pertama apa? Yang pertama? Itu yang kedua. Yang pertama? Mencintai mereka. Ini yang pertama. Mencintai mereka. Karena mencintai para wali adalah merupakan konsekuensi dari cinta kepada siapa? Allah. Jadi barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah tapi dia tidak mencintai walinya Allah, berarti cintanya kepada Allah belum sempurna. Karena kita mencintai para wali karena bagian kecintaan kita kepada Allah. Kita cinta kepada para wali karena mereka orang-orang yang taat kepada Allah. Setiap orang yang taat kepada Allah kita harus cintai. Tidak peduli apakah dia itu keluarga kita atau bukan. Tidak peduli apakah dia bangsa kita atau bukan. Tidak peduli apakah dia itu penduduk desa kita atau bukan. Islam mengajarkan ukhuwah yang lebih luas, bukan ukhuwah yang sempit. Kalau kamu organisasiku berarti kamu kekasihku, kalau bukan berarti bukan. Oh tidak. Kalau kamu sama-sama wong ngapak berarti sedulurku, nak ora berarti ora. Oh tidak. Kalau kamu satu keturunan dengan saya, berarti kamu kekasih saya. Kalau bukan berarti tidak. Oh tidak. Islam ukhuwahnya itu lintas
Lintas apa? Bukan hanya lintas desa, tapi lintas negara, lintas benua. Ya. Walaupun orang itu berada di ujung dunia, kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu mencintai dia. Loh, berarti aku kudu ngerti jenenge ya. Ya angel temen. Ya tidak. Nah, tidak. Yang penting kita berusaha dimanapun ada orang yang beriman, kita akan cintai dia. Tidak peduli apakah dia itu satu bangsa dengan kita, tidak peduli apakah dia itu satu daerah dengan kita, tidak peduli apakah dia satu organisasi dengan kita, tidak peduli apakah dia satu yayasan dengan kita, tidak. Ya. Karena kita mengukur kecintaan kita kepada seseorang bukan dari apakah dia kelompok saya, apakah dia geng saya, apakah dia itu satu ustadz dengan saya, apakah dia itu satu suku dengan saya, tidak. Dimanapun ada orang yang beriman, maka dia adalah kekasih kita. Ini adalah yang pertama, mencintai para wali. Yang kedua, apa? Mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Karena kalau misalnya kita mendoakan orang lain, maka kita juga akan didoakan oleh siapa? Oleh para malaikat. Ini yang keberapa? Yang kedua. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan poin yang lainnya, bagaimana cara kita mengekspresikan kecintaan kita kepada para wali. Yang ketiga, memuji mereka. Apa? Memuji mereka. Dan menyebutkan sejarah kehidupan mereka yang baik. Memuji mereka dan menyebutkan sejarah kehidupan mereka yang baik. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia nama meninggalkan kebaikan dia. Ya. Meninggalkan perbuatan-perbuatan baik dia yang dia kerjakan semasa dia masih hidup. Makanya ada sebagian orang yang sudah mati ribuan tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih hidup. Hidup apanya? Hidup namanya. Karena dia adalah orang yang terkenal, orang yang masyhur, ya. Sehingga orang selalu mengingat dia. Ada juga orang yang baru meninggal kemarin, tapi dia sudah dilupakan oleh manusia. Atau bahkan ada orang yang masih hidup tapi dia sudah mati. Kok bisa? Karena tidak diingat sama orang. Ya. Dia bukan termasuk orang yang baik, dia bukan termasuk orang yang berjasa, dia bukan termasuk orang yang punya perilaku yang baik, sehingga hidup dan tidaknya sama saja. Orang Arab mengatakan ya, ada orang mengatakan hidup dan mati sama saja, tidak ada bedanya, tidak ada yang kehilangan. Bahkan ada sebagian orang yang kalau mati kita malah senang. Kenapa? Alhamdulillah wis ora ana sing berbegi maning. Alhamdulillah wis ora ana sing ganggu maning. Inilah orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, yastarihu minhu an-nasu wasyajaru wad-dawab. Orang yang tidak beriman itu ketika meninggal, orang-orang senang, bukan cuma manusia, bahkan binatang pun senang. Luar biasa itu. Ya, sampai binatang pun senang. Alhamdulillah. Biasanya anak wong mati apa? Innalillahi. Anak wong mati apa? Alhamdulillah kayak mati. Saben dina kerjane ku berbegi wong. Ya, kalau nyetel sesuatu itu tidak cukup hanya untuk didengar sendiri, sampai orang satu RT kudu krungu, ya. Orang banyak terganggu. Belum lagi tutur katanya yang jelek, belum lagi perilakunya yang buruk, ya. Tidak, ya. Adapun orang-orang yang beriman para waliullah, maka kita perlu memuji mereka. Kemudian kita perlu ceritakan sejarah kehidupan mereka. Karena kehidupannya para wali merupakan sejarah yang menginspirasi kita untuk meniru mereka.
Jadi manfaatnya ada cerita tentang para wali adalah supaya bisa ditiru sama kita. Contohnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Diceritakan, pernah saya bawakan kisah ini di beberapa pengajian. Suatu ketika Umar ibn Khattab menemui sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan julukan sahibu sirri Rasulillah, penjaga rahasianya Rasul. Siapakah sahabat tersebut? Siapa sahabat Nabi yang mendapat gelar penjaga rahasianya Rasul? Siapa? Hah? Siapa? Hudzaifah. Betul. Siapa? Hudzaifah. Hudzaifah adalah seorang sahabat Nabi yang mendapatkan gelar sahibu sirri Rasulillah, penjaga rahasia Rasul. Maksudnya apa? Rasul SAW itu kalau bercerita tentang kejadian-kejadian, tentang orang-orang munafikin, siapa saja orangnya pada zaman beliau, yang diberitahu oleh Nabi SAW hanya satu orang, yaitu siapa? Hudzaifah. Nabi SAW yakin orang ini bisa menjaga rahasia. Jadi Hudzaifah tahu di kantong dia itu ada nama-nama orang-orang munafik yang hidup pada zaman Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak ingin membongkar mereka, tapi ada beberapa sahabat yang dikasih tahu, di antaranya adalah siapa? Hudzaifah. Suatu hari Umar ibn Khattab mendatangi rumahnya siapa? Hudzaifah. Kemudian dia berkata, wahai Hudzaifah, tolong kasih tahu saya, siapa nama orang-orang munafik tersebut? Kata Hudzaifah, tidak bisa. Karena saya sudah berjanji akan menjaga rahasia tersebut. Ya sudah, kalau kayak gitu tolong kasih tahu kepada saya satu pertanyaan saja. Tolong, dan saya memohon dengan sangat. Kasih tahu kepada saya, apakah saya termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi dari golongan munafik? Ini pertanyaan siapa? Umar. Satu pertanyaan ini, tolong wahai Hudzaifah, jawab. Apakah saya termasuk dalam daftar yang disebutkan oleh Nabi SAW termasuk golongan munafikin? Kata Hudzaifah, ini saja ya. Setelah ini jangan tanya lagi. Kata Umar ibn Khattab, kata Hudzaifah ibn Yaman, tidak. Engkau bukan termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi golongan munafik. Begitu mendengar perkataan Hudzaifah, Umar ibn Khattab senang luar biasa. Alhamdulillah, ternyata saya bukan termasuk orang-orang yang dikatakan munafik. Ini adalah sejarah kehidupannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah orang yang soleh. Beliau adalah orang yang sangat bertakwa. Sampai-sampai diceritakan oleh Nabi SAW, seandainya Umar berjalan di suatu jalan, maka setan yang ada di situ semuanya akan apa? Akan menyingkir. Saking takwanya Umar ibn Khattab, sampai setan-setan akan minggir ketika Umar berjalan. Itu pun dia merasa khawatir, jangan-jangan saya termasuk munafik. Dan ini menggambarkan kepada kita betapa solehnya Umar bin Khattab. Nah, bagaimana dengan kita? Bandingkan dengan kita. Banyak di antara kita yang mungkin memiliki sifat-sifat kaum munafikin. Dia mengaku, wah nyotah orang mungkin munafik. Subhanallah. Umar ibn Khattab saja merasa khawatir seandainya termasuk dari golongan munafikin, padahal beliau adalah orang yang sangat bertakwa. Maka seharusnya kita pun juga merasa mengambil pelajaran dari kisahnya Umar ibn Khattab, mencontoh kezuhudan Umar bin Khattab, mencontoh rasa takutnya Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membaca apa? Sejarah mereka. Contoh yang lain diceritakan kisahnya Mansur bin Zadan. Kisahnya salah seorang ulama salaf namanya Mansur bin Zadan. Diceritakan di dalam biografi beliau, "Lau qila li Mansur bin Zadan anna malakal mauti bibab
Seandainya dikatakan kepada Mansur, wahai Mansur, itu di depan pintu ada malaikat pencabut nyawa. Ada malaikat pencabut nyawa. Tok 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 tok, sapa, nyong, nyong sapa. Malaikat, malaikat apa? Malaikat pencabut nyawa. Seandainya Mansur bin Zadan kapanpun rumahnya diketok pintu, pintunya diketok, kemudian yang datang adalah malaikat pencabut nyawa, maka Mansur tidak perlu lagi untuk nambah amalan. Tidak perlu lagi untuk nambah amalan. Kenapa? Kenapa? Karena sudah cukup. Sudah siap. Kapanpun malaikat pencabut nyawa datang, dia siap untuk dicabut nyawanya. Tidak perlu minta untuk diundur. Kita ada malaikat pencabut nyawa, misal tok tok tok, oh lawangnya dibuka sebelah sana. Tok tok tok, monggo sinten kula, sinten sing bari padosi, sinten nggih, cari saudara kita. Gimana? Kita siap? Hah? Atau kita minta korting? Makanya riyin lah, kula badhe subuhan riyin. Apakah seperti itu? Itu menunjukkan ya bahwasanya kita itu masih sangat jauh ya dari potret seorang wali atau dari potret seorang yang saleh. Ketika kita membaca kisah-kisah para wali tadi, kemudian kita renungkan, kita bisa meniru mereka. Itu manfaatnya. Jadi kita perlu untuk mengkaji sejarah kehidupan para ulama salaf. Makanya para ulama kita dahulu mereka menulis buku-buku tentang biografi para ulama. Di antaranya buku setebal 25 jilid. Buku tebalnya berapa? 25 jilid karya Imam Az-Zahabi. Judulnya Siyar A'lamin Nubala. Sejarah kehidupan para orang-orang yang mulia. Berapa? 25 jilid. Wah, itu kisah yang sangat menginspirasi kita. Kita baca tapi pakai bahasa Arab ya. Ya. Luar biasa kalau kita kaji kehidupan mereka. Setiap potong dari kehidupan mereka itu menginspirasi kita untuk memperbaiki diri. Itulah salah satu bentuk pengagungan kita dan ekspresi cinta kita kepada para wali. Kita harus gali sejarah kehidupan mereka untuk kita contoh. Mana yang baik kita contoh. Tapi perlu diingatkan di sini bahwasannya ketika kita membaca sejarah tersebut, kita perlu waspada dari kisah-kisah yang tidak benar. Dari kisah-kisah yang tidak benar. Saya akan bawakan beberapa contoh yang tertulis di dalam buku yang biasa diistilahkan oleh sebagian orang dengan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Manaqib itu artinya apa? Apa artinya manaqib? Loh, ora tau krungu manaqiban apa manaqiban? Apa manaqib? Hah? Apa? Manaqib itu jamak dari mangkobah. Mangkobah artinya adalah keutamaan, keistimewaan. Jadi manaqib artinya adalah apa? Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita sepakat bahwasanya beliau itu adalah ulama besar. Tapi yang jadi masalah adalah pengikutnya yang terlalu berlebihan. Sehingga kadang-kadang ada cerita-cerita yang sangat diragukan keabsahannya. Contoh, saya akan bawakan beberapa kisahnya. Diceritakan ada seorang wanita, seorang ibu yang mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini cerita ya, ini cerita. Jadi belum tentu apa? Benar. Di dalam buku ini diceritakan ada seorang ibu yang datang dengan membawa anaknya ke rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa tujuannya? Ibu ini ingin supaya anaknya dididik menjadi wali. Oleh siapa?
oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya betul tinggal di situ lama. Setelah sekian hari, sekian bulan, ibunya itu datang menjenguk anaknya. Ketika sampai di rumah tersebut, dia melihat anaknya kurus. Anaknya kurus. Beda ketika dimasukkan pertama kali. Ketika dimasukkan pertama kali masih gemuk. Begitu setelah sekian lama kok jadi apa? Kemudian makanannya cuma roti kering. Roti kering. Dia agak prihatin melihat kondisi anaknya. Terus setelah itu dia melihat kondisi anaknya, dia menemui Syekh Abdul Qadir Jailani. Menemui Syekh Abdul Jailani. Ketika sampai di tempatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ternyata di situ di depannya Syekh Abdul Qadir Jailani ada tulang ayam. Tulang ayam. Baru selesai dimakan. Artinya dia kan, loh masa sih anakku mangane roti garing, Syekh mangane ayam. Akhirnya ibu itu memberanikan diri untuk bertanya, Syekh, kenapa kok anak saya makannya seperti itu sedangkan kamu makannya enak-enak? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani memegang tulang itu tadi. Tulang apa? Tulang ayam. Kemudian dia berkata, bangunlah wahai ayam dengan izin Allah dan hiduplah kamu. Wis gari apa? Tulang, jangan sungsumnya ya disesepi juga mungkin kalau kita loh. Ya. Tahu-tahu betul ayamnya apa? Bangun. Ayamnya bangun, tulang-tulangnya itu hidup menjadi bergabung lagi terus jadi ayam lagi dan hidup lagi. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika ibunya itu melihat apa? Melihat kejadian seperti itu, dia langsung la ilaha illallah, kaget kan? Dia melihat seperti itu, kemudian Syekh berkata, "Idza sara ibnuka hakadha falyakul ma syaa." Wahai ibu, seandainya anakmu sudah bisa seperti ini, sudah bisa apa? Menghidupkan ayam, saat itulah terserah anakmu mau makan apa. Artinya apa? Artinya sekarang belum saatnya makan. Berarti siki mangsane apa? Mangsane tirakat, mangsane sengsara, mangsane prihatin. Loh, sekarang kisah ini kan janggal. Pertama, orang biasa bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Itu kan mukjizat. Mukjizatnya siapa? Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Yang bisa menghidupkan makhluk yang mati. Ini ada wali bisa menyamai siapa? Nabi untuk menghidupkan ayam yang masih hidup. Setelah itu mengatakan bahwasanya kalau anakmu belum seperti ini berarti belum boleh. Berarti sampai kapan? Kita coba. Kita kapan kita bisa makan ayam kalau kayak gitu? Kapan? Ya orang bakal makan ayam kalau kayak gitu. Lalu Nabi kita Muhammad SAW saja tidak ada cerita yang menyebutkan bahwasanya beliau itu bisa menghidupkan ayam yang sudah mati. Ya. Ini satu kisah. Kisah yang lainnya mirip juga. Ya. Mirip juga diceritakan ketika Syekh Abdul Qadir Jailani lagi duduk-duduk beserta ya kayak jamaah pengajian seperti inilah. Dan saat itu ada burung gagak terbang di atas rumahnya, di atas rumah, dan rame burung gagaknya. Akhirnya burung gagak itu ganggu. Kemudian karena merasa terganggu, maka Syekh berkata, memerintahkan kepada angin, wahai angin, bunuhlah burung tersebut. Jadi memerintahkan siapa? Wahai angin, bunuhlah burung tersebut. Begitu Syekh mengatakan seperti itu, langsung burungnya jatuh, plek, kepalanya sudah apa? Sudah terputus dari badannya. Jadi hanya dengan memerintahkan siapa? Bukan kita untuk nyukut bedil terus dor, enggak. Wahai angin, bunuh burung itu. Karena dirasa sudah blok. Katanya pada ngelihat katanya pada ngelihat jamaahnya. Kemudian setelah itu, setelah mati burungnya, Syekh berdiri, kemudian mengambil badannya, mengambil apa?
mengambil kepalanya, kemudian dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Mabur lagi. Berarti kan mirip kayak tadi ya. Menghidupkan apa? Makhluk yang sudah mati. Nah, cerita-cerita seperti ini jangan kita telan mentah-mentah. Karena belum tentu kisah itu adalah kisah yang nyata. Dan masih ada yang lainnya kalau kita baca itu terlalu banyak. Ya. Ada diceritakan suatu ketika, ya, ketika lagi kumpul-kumpul gitu juga sama Syekh Abdul Qadir Jailani baru wudhu. Setelah wudhu beliau sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat beliau teriak dengan suara yang sangat keras. Kemudian melemparkan sandal yang dari kayu itu apa namanya? Bakia. Melemparkan bakianya ke langit. Setelah itu nggak tahu hilang kemana bakianya. Ya, entah sampai kemana. Sudah, kemudian melemparkan lagi, satu lagi dilemparkan. Semuanya jamaahnya diam. Nggak ada yang berani tanya. 23 hari kemudian. 23 hari kemudian. Setelah kejadian itu, datang kafilah dagang. Mencari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada apa, kata murid-muridnya? Kami punya nazar mau kami berikan kepada Syekh. Kemudian di situ memberikan emas, memberikan kain sutra, dan juga memberikan 2 bakia tadi. Persis bakia yang dilemparkan oleh Syekh. Murid-muridnya kan, jadi ini ada orang tidak dikenal ini, rombongan datang membawa emas, membawa baju sutra, ditambah bawa bakianya Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya murid-muridnya penasaran, bagaimana, ada apa ini, kejadiannya bagaimana? Kata mereka, ceritanya ketika kami sedang berniaga, sampai kami di suatu lembah, kami dirampok. Dirampok. Seluruh harta kami diambil oleh para perampok. Setelah itu kami disuruh pergi. Ya. Nah, ketika kami disuruh pergi itu kami berpikir, wah kalau kayak gini kita harus minta tolong sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Minta tolong sama siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Padane Syekh Abdul Qadir. Padane ya, ini cuma padane. Padane Syekh Abdul Qadir di sini di Mushola Hidayah padane ya. Kemudian yang kerampokan itu di Kebumen atau di mana gitu. Mereka yang di Kebumen itu mereka mengatakan kita harus minta tolong sama Syekh Abdul Qadir Jailani dan kita harus bernazar untuk beliau. Nah, ini sudah sampai taraf-taraf yang tidak benar ya. Bernazar itu tidak boleh kecuali untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata betul mereka, ayo kita bernazar. Kalau kita selamat nanti sebagian dari harta niaga kita akan kita berikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah mereka bernazar seperti itu, di lembah itu terdengar teriakan yang sangat keras. Teriakannya siapa? Sing nang Mushola Hidayah. Ya, ini bukan pakai HP loh. Bukan pakai HP, belum ada HP saat itu. Terdengar teriakan yang sangat keras dan para perampok itu mereka ketakutan. Wah, ada apa ini? Kok ada teriakan seperti ini? Sudah seperti itu, akhirnya perampoknya datang kepada orang-orang yang dirampok. Ini kami kembalikan. Seluruh harta kalian kami kembalikan. Lihat ini apa yang terjadi. Ternyata 2 orang panglima mereka itu mati karena kelempar bakia. Ya. Yang pertama mati karena kebalang bakia tadi, yang kedua juga sama mati kebalang bakia. Nah, itulah kejadiannya. Ya. Jadi luar biasa, perjalanan 23 hari berarti bukan Kebumen berarti. 23 hari itu mana ya? Papua. Bayangkan Papua. Teriaknya di Mushola Hidayah, suaranya sampai Papua. Nah, kisah-kisah yang seperti ini kita nggak bisa kita terima begitu saja. Artinya ketika kita mengatakan kita perlu membaca kisahnya para wali, itu bukan berarti kemudian kita menelan mentah-mentah setiap ada kisah. Oh iya ya,
kemudian gumun, ya. Jangan. Sebagaimana yang sering diceritakan kisahnya, oh ini wali anu bisa terbang sholat Jumat di mana? Di Mekah, ya. Atau wali anu kok nggak ada ya yang piknik ke London gitu. Selalu apa? Selalu sholat Jumat di sana, ya. Kita jangan mudah-mudah menerima kisah seperti itu. Jadi kita pun juga perlu menyortir, ya. Karena tidak setiap kisah yang disebutkan itu hakiki. Karena terlalu banyak dongeng-dongeng yang hanya sekedar untuk pengantar tidur. Ini adalah yang keberapa? Yang ketiga. Apa? Memuji mereka dan juga apa? Dan juga membaca sejarah kehidupan mereka untuk kita teladani dan kita contoh. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, percaya dengan karomahnya para wali. Yang keempat, percaya dengan karomahnya para wali. Siapa yang tahu karomah artinya apa? Hah? Apa? Kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan badan? Atau kelebihan apa? Bukan sembarang kelebihan karomah ini. Apa karomah? Karomah itu adalah kejadian yang menakjubkan. Jadi bukan sekedar kelebihan. Kalau sekedar kelebihan, ada orang punya kelebihan kejujuran. Itu kan nggak terlalu ini. Jadi suatu kejadian yang sangat apa? Menakjubkan. Yang tidak umum terjadi. Yang tidak umum terjadi. Yang Allah takdirkan dialami oleh para wali. Jadi kalau mukjizat itu juga kejadian yang menakjubkan. Cuman mukjizat itu untuk siapa? Untuk Nabi. Kalau karomah untuk siapa? Para wali. Sama-sama kejadian yang menakjubkan dan tidak umum. Dan ini harus kita yakini. Harus kita yakini. Dan ini merupakan salah satu prinsip Ahlus Sunnah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa min usuli Ahlus Sunnah at-tasdiqu bi karamatil awliya. Dan di antara prinsip dasar keyakinan Ahlus Sunnah adalah percaya dengan adanya karomah yang dimiliki oleh siapa? Oleh para wali. Di rumah ada buku setebal ini, judulnya Karamatul Aulia. Keramatnya para wali. Jadi karomahnya para wali dari zaman sahabat Nabi SAW sampai ulama berikutnya itu dikumpulkan sebagiannya dalam satu buku seperti ini. Banyak karomah. Dan ini kita harus percaya. Cuman ya, kita harus bisa membedakan antara karomah dengan kejadian nyeleneh yang dibikin oleh para tukang sihir. Nah, ini kita harus bedakan. Karena sama-sama kejadian yang menakjubkan. Karena kita ngelihat ada orang ngombe banyu apa? Air keras, minum air keras. Jadi ngono apa? Itu menakjubkan nggak? Menakjubkan. Kemudian melihat ada ustadzan, ada ustadzan, punya murid-murid yang setelah diisi kemudian dibacoki pakai pedang itu apa? Kebal, orang masah, ngambil timun gitu ya, ngambil apa? Timun ditaruh di mana? Di lehernya, di cuk. Yang terpotong apanya? Timunnya. Setelah selesai di mek sama orang, alhamdulillah ora apa-apa ya. Nah, yang seperti ini apakah itu termasuk dari karomah? Nah, kita harus bedakan. Ya. Cara membedakannya bagaimana? Karena banyak orang, wah kayak karomahnya akeh banget kayaknya. Ternyata itu bukan bagian dari karomah. Sama-sama menakjubkan. Ya. Kayak itu pisau tadi, kemudian api. Ya. Jadi setelah di jambi-jambi kemudian dibakar sama api, tidak apa-apa, dioser-oserkan. Ya. Maka kita perlu membedakan bagaimana perbedaan antara apa? Antara karomah dengan sihir. Di antaranya, ya, di antara perbedaannya, yang pertama,
adalah melihat ketaatan, ya, melihat ketaatan orang tersebut, melihat ketaatan orang tersebut. Apakah dia termasuk orang-orang yang taat di dalam beribadah atau tidak? Dan ini perbedaan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga para ulama yang lainnya. Kalau misalnya kita perhatikan orang yang taat beribadah, ya, sholat 5 waktu, akidahnya lurus, berpegang dengan sunnah Nabi SAW, maka kita memprediksikan bahwasanya itu adalah benar-benar apa? Karamah. Tapi kalau misalnya ternyata setelah diperhatikan, sholat saja nggak pernah, ya. Alasannya ketika masanya sholat, dia sholatnya di mana? Di Mekah, sehingga nggak kelihatan di masjid. Padahal ditunggu ini jebule anan kamar, ya. Kemudian dia juga beribadahnya nggak sesuai dengan tuntunan Rasul SAW, ya. Mengajarkan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh siapa? Rasul SAW. Kemudian juga kehidupannya penuh dengan kesyirikan. Maka kalau seperti kita yakin bahwasanya itu bukan karamah, itu bagian dari si. Tapi kok bisa ya? Kok bisa dia membuat kejadian-kejadian yang menakjubkan kayak tadi ya? Apa? Orang masah ya, otot kawat, balung usi. Kok bisa ya seperti itu? Bagaimana caranya? Ya, mereka berkolaborasi dengan siapa? Dengan setan. Dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 36. Dalilnya surat apa? Az-Zukhruf ayat berapa? 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, barang siapa yang tidak taat kepada Allah, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan biarkan setan untuk menemani orang tersebut. Jadi kemanapun dia pergi, dia akan ditemani oleh siapa? Setan. Dan itu dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka sakti mandraguna. Karena kerjasamanya dengan siapa? Dengan setan. Ini adalah perbedaan yang pertama. Yang kedua perbedaannya adalah karamah tidak bisa dipelajari. Perbedaan yang kedua, karamah tidak bisa dipelajari. Kalau sihir bisa. Makanya ada perguruan sihir. Ada perguruan yang menamakan diri dengan perguruan apa-apa karamah. Jadi kan karamah. Jadi kayak dodolan apa? Dodolan karamah. Tidak ada. Karamah itu tidak bisa dipelajari dan tidak bisa dibeli. Karamah bisa dituku sih senengan wong sing sugih. Berarti wong sing kere ora bisa duwe karamah, ya. Karamah itu tidak bisa dipelajari. Itu adalah murni apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada untuk mendapatkan karamah menjalankan ritual maca iki sekian malam, sekian ribu kali, tidak ada. Karena karamah itulah murni karunia dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya ada orang yang mengatakan nih ada karamah melu ngene perguruanku. Engko dadi duwe apa? Karamah, omong kosong. Ya. Karamah adalah merupakan karunia dari siapa? Dari Allah. Ini perbedaan yang keberapa? Yang kedua. Perbedaan yang ketiga, karamah itu atau sihir itu akan lenyap ketika dibacakan Al-Quran. Sihir itu akan apa? Lenyap ketika dibacakan Al-Quran. Kebalikannya karamah, kalau dibacakan Al-Quran, tambah kuat. Tambah apa? Kuat. Maka kalau ada yang mau nyoba ya monggo, silahkan.
Nah, anak wong sing lagi gemagusan, kalau ada orang lagi apa? Gemagusan kayak gitu, ya, megang peso, kemudian dia apa? Sek ora apa-apa, ya. Atau ngambil air keras atau dan seterusnya. Kalau ada yang berani, bacakan apa? Al-Quran. Jamin kalau yakin maca Qur'ane, orang kalau dredeg. Ada sebagian orang dianya sendiri nggak yakin gimana akan apa? Gimana akan mempan? Ya, dia nggak yakin gimana. Dia masih ada takut-takut juga ya. Nggak karena balik ngeneh ke priwe. Nggak diamuk wong mendem ke priwe. Ya. Kalau misalnya dia nggak yakin ya sulit. Ya. Orang yang beriman, bertakwa, bacakan Al-Quran, maka setan-setan tadi akan pada pencilatan. Setannya pada lunga, pada pergi, akhirnya dia akan apa? Dia akan kehilangan apa yang dia namakan karomah, padahal sejatinya itu adalah apa? Sihir. Ini beberapa perbedaan dan masih ada perbedaan-perbedaan yang lainnya. Ini adalah perbedaan-perbedaan yang paling menonjol antara apa? Antara karomah dengan sihir. Jadi cara kita mengekspresikan cinta kita kepada para wali yang keempat adalah kita mempercayai karomahnya para wali. Dan masih ada yang lainnya, cara kita mengekspresikan cinta kepada para wali di antaranya adalah kita mengambil ilmu mereka, ya, mengambil ilmu mereka. Kalau mereka ulama, kita memanfaatkan atau mengambil manfaat dari ilmu mereka. Kemudian kalau kita butuh untuk didoakan sama mereka, kita boleh untuk minta doa sama mereka selama mereka masih apa? Masih hidup. Dan ada beberapa yang lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Intinya kita itu bukan termasuk orang-orang yang benci para wali, tidak. Naudzubillahi min dzalik. Nah, bahkan kita meyakini kalau orang belum cinta wali, dia itu belum apa? Belum sempurna keimanannya. Bahkan kita meyakini seperti itu. Cuman kan kita harus dudukkan siapakah wali. Setelah kita dudukkan siapakah wali, baru kemudian bagaimana cara kita menghormati wali. Dan ini sudah kita bahas alhamdulillah pada beberapa pengajian yang telah lalu. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.